Timnas Putri Indonesia U19 kalah 1-7 dari Thailand pada semifinal Piala AFF Wanita U19 2023 yang digelar di Stadion Jakabaring, Palembang, Kamis, 13 Juli 2023, malam. Bermain dengan 10 pemain sejak awal laga membuat Indonesia sulit mengimbangi permainan Thailand dalam laga yang disaksikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir itu. Dalam pertandingan ini Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah pada menit keempat kiper Timnas Putri Indonesia U19 Fanny diganjar kartu merah oleh wasit Lê Thị Ly dari Vietnam. Fanny mendapatkan kartu merah usai menekel pemain Thailand Tawanrat Promthongmee di luar kotak penalti ketika duel 1 lawan 1. Meski demikian, para pemain Timnas Putri Indonesia tak menyerah. Mereka masih mampu memberikan serangan terhadap Thailand. Meskipun di sisi pertahanan Indonesia sedikit mempunyai celah. Pada menit ke-15 Thailand mampu membobol gawang Indonesia lewat tendangan Tawanrat Promthongmee dari dalam kotak penalti Indonesia usai meneruskan umpan silang dari rekannya di sisi kanan. Pada menit ke-24 supporter Timnas Putri Indonesia di Stadion Jakabaring bersorak usai Claudia Skeuneman berhasil membobol gawang Thailand lewat tembakan keras dari luar kotak penalti. Indonesia imbangi Thailand 1-1. Namun, 4 menit kemudian Thailand mampu membobol gawang Indonesia lewat gol Anaphon Amanpong usai memanfaatkan kemelut di kotak penalti Indonesia. Thailand unggul 2-1 atas Indonesia. Di menit ke-31, Thailand mampu memperlebar skor keunggulan menjadi 3-1 lewat sundulan Tawanrat Promthongmee usai memanfaatkan umpan lambung Achiraying Sakul. Hingga babak pertama berakhir tak ada gol lagi yang tercipta. Sementara, Thailand unggul 3-1 atas Indonesia. Indonesia kembali kebobolan pada menit pertama babak kedua lewat gol Anaphon Amanpong lewat tembakan dari dalam kotak penalti Indonesia. Thailand unggul 4-1 atas Indonesia. Kemudian di menit ke-52 Indonesia sejatinya memiliki peluang lewat sontekan Ayunda Dwi Anggraini. Sayangnya, sontekan Ayunda hanya membentur mistar gawang Thailand. Pada menit ke-63 Thailand mampu menambah keunggulan menjadi 5-1 lewat gol Chataya Pratungkul usai memanfaatkan peluang dengan baik setelah berdiri bebas di depan gawang Indonesia. Indonesia kembali kebobolan pada menit ke-70 lewat gol Tawanrat Promthongmee usai tendangan datarnya tidak dapat dijangkau kiper Indonesia Cecilia Putri. Thailand unggul jauh 6-1 atas Indonesia. Di menit ke-72 Helsha Maisaroh memiliki peluang di depan gawang Thailand. Namun lantaran kurang tenang peluang terbuang setelah tembakannya melenceng di sisi kanan gawang Thailand. Pada menit ke-84 penyelamatan gemilang dilakukan Cecilia Putri usai memblok tembakan keras pemain Thailand. Di menit ke-87, tendangan bebas Natcha Kaiwanta berhasil membobol gawang Indonesia untuk mengubah skor menjadi 7-1. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan tercipta. Indonesia kalah 1-7 dari Thailand. Kemenangan ini membuat Thailand lolos ke final dan akan bertemu Vietnam pada laga puncak Piala AFF Wanita U19 2023 di Stadion Jakabaring, Palembang, pada Sabtu 15 Juli malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan, kekalahan ini membuat Indonesia gagal lolos ke final Piala AFF Wanita U19. Namun Indonesia masih akan melakoni pertandingan perebutan peringkat ketiga melawan Myanmar di Stadion Jakabaring, Palembang, Sabtu 15 Juli sore. Susunan pemain Indonesia versus Thailand di Piala AFF Wanita U19. Indonesia 11, Fanny, Nastasia Suci Ramadhani, Heya Yumanda, Siti Rusdiana Retnosari, Aulia Al-Mabruroh, Helsha Maisaroh, Amelia Nur Safazada, Marcella Yuliana Awi, Maizura Alifa Yusuf, Sheva Imut Furisca, Claudia Skeuneman. Thailand 11, Chalisa Pungpeon, Parichat Thongrong, Saranya Lamee, Supapron Intara Prasit, Pichayati Damanowang, Tawanrat Promthongmee, Tanchanok Jansri, Achiraying Sakul, Nualanong Nguyen Sri, Anaphon Amanpong, Chataya Pratungkul. Tak biasa Shin Taeyong mendengar media Vietnam ejek skuad Garuda. Reaksi tak biasa Shin Taeyong saat mendengar media Vietnam ejek skuad Garuda sebagai yang terlemah di Piala Asia 2023 menarik untuk diulas. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia kembali harus berhadapan dengan Timnas Vietnam di ajang Piala Asia 2023 nanti. Skuad Garuda dan Vietnam ini tergabung bersama di dalam grup D bersama dengan Jepang dan juga Irak.
Bergabungnya Indonesia dan Vietnam dalam satu grup membuat salah satu media Vietnam, TTAU 247 menilai jika target Indonesia untuk lolos babak fase grup terlalu tinggi. Bahkan untuk mencapainya, Indonesia sampai harus menaturalisasi pemain. Selain itu, media tersebut juga menilai jika Indonesia adalah tim terlemah di grup ini dan menilai jika Indonesia nantinya akan menjadi lumbung gol untuk lawannya. Jika menilik catatan di atas kertas, rilis dari TTAU 247 bukanlah tanpa dasar. Secara ranking Indonesia memang masih kalah jauh dari saingannya di grup. Dilansir dari laman resmi FIFA, Kamis, 13 Juli 2023, Indonesia kini berada di peringkat 150. Sedangkan Jepang berada di peringkat 20, Irak di peringkat 70, dan Vietnam di peringkat 95. Namun, untuk membalas hal tersebut, Shin Tae-yong sudah mengantisipasi ejekan yang datang. Tepat setelah drawing, pelatih asal Korea Selatan itu telah menyebut jika grup D adalah grup berat yang harus Indonesia hadapi. Shin Tae-yong juga menilai jika peluang untuk lolos dari babak fase grup masih 50-50. Grup kami tidak mudah, pastinya. Saya akan mengatakan peluang kami untuk lolos ke babak sistem gugur adalah sekitar 50%, tetapi saya memiliki kepercayaan yang besar pada tim saya, ujar Shin Tae-yong dilansir dari laman resmi AFC, Kamis, 13 Juli 2023. Saya akan mengatakan bahwa menghadapi rival yang akrab seperti Vietnam dan Jepang jelas merupakan poin plus. Jadi selama kami mempersiapkan diri dengan baik, saya yakin kami bisa menampilkan performa yang sangat kuat melawan mereka. Kami adalah tim peringkat terendah di antara semua peserta. Oleh karena itu, setiap pertandingan bagi kami akan menantang tetapi kami akan berjuang sampai akhir. Saya akan terus memotivasi anak buah saya sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik di setiap pertandingan dalam kompetisi, tutupnya. Gelaran Piala Asia sendiri akan mulai digelar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024 mendatang. Dijadwalkan, Indonesia akan berhadapan dengan Irak di laga perdana pada 15 Januari, Vietnam pada 19 Januari, dan Jepang pada 24 Januari 2024. Menarik untuk menantikan penampilan timnas Indonesia bersama Shin Tae-yong untuk membungkam media Vietnam tersebut. Media Vietnam, TTAU 247, meremehkan timnas Indonesia yang tergabung di grup D Piala Asia 2023 bersama Jepang, Irak dan Vietnam. TTAU 247 menyebut timnas Indonesia sebagai tim terlemah di grup D Piala Asia 2023. Posisi timnas Indonesia yang tergabung di pot 4 menjadi salah satu indikator kenapa penilaian ini muncul. TTAU 247 menilai timnas Indonesia sebagai negara dengan kesempatan paling kecil untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Meski menempati pot 4 di grup, Indonesia punya target yang sangat tinggi di putaran final Piala Asia 2023, tulis TTAU 247. Setidaknya, harus mencapai babak 16 besar, target yang dicanangkan timnas Indonesia. Skuad Garuda juga semakin intens menaturalisasi pemain agar dapat sepenuhnya bersaing dengan skuad yang berisikan 8-9 nama yang tampil di Eropa, lanjut TTAU 247. Tentu saja, dibandingkan ketiga kompetitor, di grup D Piala Asia 2023, Indonesia dinilai paling rendah. Di Piala Asia 2023, ada 2 tim teratas dari 6 grup yang lolos dan 4 dari 6 tim peringkat ketiga terbaik akan melaju ke babak 16 besar, tegas TTAU 247.